Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldino Putra Mulyadi Ramadan dari kelas Tekom B angkatan 2019. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang proses-proses operasi sistem. Yang pertama, konsep proses. Sistem operasi mengeksekusi berbagai jenis program pada sistem batch. Program tersebut biasanya disebut dengan job. Dan pada sistem time sharing, program tersebut disebut dengan program user atau task. Konsep proses meliputi status proses. Meskipun tiap-tiap proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah, namun ada kalanya proses-proses tersebut butuh untuk saling berinteraksi. Status proses terdiri dari new, running, waiting, ready, dan terminated. Yang kedua, proses control block atau PCB. Masing-masing PCB atau masing-masing proses direpresentasikan oleh sistem operasi dan menggunakan PCB. Informasi yang terdapat pada setiap proses meliputi: pertama, status proses; yang kedua, program counter; yang ketiga, CPU register; yang keempat, informasi penjadwalan CPU; yang kelima, informasi manajemen memori; yang keenam, informasi accounting; yang ketujuh, informasi status. Yang kedua dari proses-proses operasi sistem adalah penjadwalan proses dan meliputi antrian penjadwalan. Penjadwalan direpresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dari akhir PCB. Tiap-tiap PCB memiliki suatu pointer file yang menunjuk ke proses berikutnya. Nah, berikut jenis-jenis penjadwalan. Yang pertama, job QW. Semua proses yang masuk pada suatu sistem akan diletakkan ke dalam job QW. Yang kedua, ready QW, sedangkan proses-proses yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi diletakkan pada suatu list yang disebut dengan ready QW. Yang ketiga, device QW, deretan proses yang sedang menunggu peralatan input-output tertentu disebut dengan device QW. Yang kedua, penjadwal atau scheduler. Terdapat dua bentuk penjadwal. Yang pertama, long term scheduler. Yang kedua, short term scheduler. Yang pertama, long term scheduler menyeleksi proses-proses mana yang harus dibawa ke ready QW. Yang kedua, short term scheduler memilih proses-proses yang siap untuk dieksekusi untuk mengalokasikan CPU ke salah satu dari proses-proses tersebut. Secara umum, proses dapat digambarkan sebagai: yang pertama, input-output bound process, yaitu proses-proses yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjalankan input-output daripada melakukan komputasi. Yang kedua, CPU bound process, yaitu proses-proses yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan komputasi daripada menjalankan input-output, sehingga CPU burst yang dibutuhkan lebih lama. Yang ketiga, context switch. Ketika CPU berpindah dari proses satu ke proses lainnya, sistem harus menyimpan status dari proses yang lama dan membuka state proses baru yang sudah disimpan. Nah, yang ketiga dari proses-proses operasi sistem adalah operasi pada proses. Terdapat dua operasi pada proses, yaitu pembuatan proses dan penghentian proses. Yang pertama, pembuatan proses. Ada beberapa aktivitas yang berkenan dengan pembuatan proses, antara lain: yang pertama, memberi identitas; yang kedua, menyisipkan proses pada list proses atau tabel proses; yang ketiga, menentukan prioritas awal; yang keempat, membuat PCB; yang kelima, mengalokasikan resource awal bagi proses tersebut. Yang kedua, penghentian proses. Suatu proses berhenti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir dan meminta pada sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem call exit. Proses anak dihentikan parent karena beberapa alasan, antara lain: pertama, child mengalokasikan sumber daya melampaui batas; kedua, tugas child tidak dibutuhkan lebih lanjut; yang ketiga, parent berhenti karena sistem operasi tidak mengizinkan child untuk melanjutkan jika parent berhenti dan terminasi dilanjutkan. Nah, yang keempat dari proses-proses operasi sistem yaitu proses yang saling bekerja sama. Proses-proses yang dieksekusi oleh sistem operasi mungkin berupa proses-proses yang terpisah atau independen, atau proses-proses yang saling bekerja sama. Proses yang terpisah adalah proses yang tidak berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain, sedangkan proses yang saling bekerja sama adalah proses yang dapat berakibat atau diakibatkan oleh proses lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswandi dari Tekom B angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan komunikasi antara proses atau yang disebut interproses komunikasi.
Komunikasi antara proses adalah mekanisme proses-proses untuk berkomunikasi dan melakukan sinkron aksinya. Komunikasi dilakukan dengan sistem pesan, di mana proses berkomunikasi dengan proses lain tanpa menggunakan variabel yang di-share. Fasilitas interproses komunikasi atau yang biasa disingkat IPC terdiri dari dua operasi, yaitu send dan receive. Nah, yang pertama, komunikasi langsung. Bentuk komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung harus disebut nama proses secara eksplisit. Yang kedua, komunikasi tak langsung. Pada komunikasi tak langsung, mengirim atau penerimaan pesan dilakukan melalui mailbox. Mailbox adalah suatu objek yang dimana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Perhatian contoh berikut ini. Mengirim pesan sedangkan menjalankan operasi receive. Proses mana yang melakukan pesan solusi untuk permasalahan ini dapat menggunakan salah satu cara di bawah ini. Yang pertama adalah mengizinkan suatu sambungan dihubungkan dengan paling banyak atau dua proses. Mengizinkan hanya satu proses pada satu waktu mengeksekusi operasi receive. Mengizinkan sistem untuk memilih penerimaan tentu. Proses pengiriman diberitahu proses mana yang menerima. Ya, kita lanjut nomor 3. Suatu proses definisi oleh resource yang digunakan dan lokasi yang akan dieksekusi, namun ada kalanya proses akan menggunakan resource secara bersama-samaan. Suatu unit dasar dari CPU yang berisi program counter, kumpulan registrasi, dan ruang stack disebut dengan thread dan atau request process atau yang biasa disingkat LWP. Thread akan bekerja sama dengan thread yang lainnya dalam menggunakan bagian kode, bagian data, dan resource sistem operasi seperti open file dan sinyal secara koleksi yang sering disebut dengan tags. Apabila dilakukan perbandingan antar sistem multi-thread dengan sistem multiproses yang disimak berikut. Pada multiproses, setiap proses secara terpisah melakukan operasi tidak bekerja sama dengan proses lain. Setiap proses mempunyai program counter, stack, registrasi, dan ruang alamat sendiri. Organisasi jenis ini berguna jika job dibentuk oleh proses-proses yang tidak saling berhubungan. Multiproses membentuk task yang sama. Sebagai contoh, multiproses dapat menyediakan data untuk mesin secara remote. Pada implementasi sistem file jaringan, hal ini dapat didefinisikan apabila suatu proses terdiri dari multi-thread melayani tugas yang sama. Pada implementasi multiproses, setiap proses mengeksekusi kode yang sama tetapi mempunyai memori yang resource file sendiri. Suatu proses multi-thread menggunakan resource lebih sedikit daripada multiproses, termasuk memori, open file, dan penjadwalan CPU. Seperti halnya proses thread memiliki status ready black yang digunakan alamat suatu task yang dapat membaca dan menulis tag dari thread yang lainnya, sehingga tidak ada proteksi antara satu thread terhadap thread yang lainnya. Ketentuan sistem thread adalah pada respon lebih cepat menggunakan resource bersama-sama, lebih ekonomis, dan meningkatkan utilitas arsitektur mikroprosesor. Thread terdiri dari dua bentuk, yang user thread dan kernel thread. User thread adalah thread yang diatur dengan menggunakan pustaka user level thread. Nah, sedangkan kernel thread adalah thread yang didukung oleh kernel. Contoh sistem menggunakan kernel thread adalah Windows 95, 98, NT 200. Model multi-thread terdiri dari model my tune out dan money. Pada model tune out, beberapa user level thread didapatkan ke suatu kernel. Nah, contoh operasi yang menggunakan sistem thread adalah Solaris 2 mendukung user level thread dan kernel thread. Pembuatan dan penjadwalan user level thread didukung oleh pustaka dan kernel tidak mempunyai pengetahuan tentang user level thread. User level thread dan
kanal thread terdapat perantara yang disebut dengan like while proses atau yang disingkat LWP. Setiap task dapat setidaknya satu LWP setiap pada gambar tersebut. Baik, kanal thread mempunyai struktur yang kecil dan disebut stack. Perpindahan level thread mengubah informasi akses memori sehingga alternatif cepat. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.